Selamat pagi. Baik, hari ini kita pelaksanaan ujian praktek pagelaran teater di hari kedua dengan kelas 12-2, dan kita akan mulai dari kelompok 1 dengan judul naskah Karma. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan penilaian ketika pada saat dimulai ujian pagelaran teater itu. Yang pertama, ketika kalian bermain di depan itu tolong kita totalitas dalam memainkan, kita harus profesional dalam memainkan. Jadi ketika bermain peran berarti bukan jadi kamu, tapi jadi orang lain, ya. Dan jangan tertawa. Maka dari itu saya bilang kita totalitas berperan memainkan, berarti tidak ada adegan tertawa, kecuali kalau memang di adegan itu ada adegan tertawa yang muncul, ya. Yang kedua, tolong yang punya HP tolong di silent. Saya pun akan melakukan hal yang sama. Jadi saya cuma minta kamu itu ketika berbicara itu kasih jelas, kamu punya artikulasi, kamu punya intonasi. Jadi tidak terjelas dengar apa yang disampaikan di depan kamera, di depan orang penonton, ya. Terdengar jelas apa yang disampaikan dari pemeran-pemeran. Jadi HP-nya tolong di silent atau dipercayakan kepada siapa yang bisa memegang HP, ya. Yang kelas 12-2 tolong duduk ke sini. Anak-anak 11-1 masuk. Nanti pemain-pemainnya yang kelompok 2 dengan kelompok 3 nanti sebentar keluar, ya. Keluar, nonton dari luar, karena ada orang yang saya spesialkan, karena saya ada jam sama orang. Duduk. Silakan duduk. Yang kelas 11-1. Ayo masuk saja. Ini, duduk. Duduk saja. Oke, jadi saya ada jam di kelas 11-1. Jadi saya berjam itu dari jam 9 sampai jam 11. Jadi mereka akan menyaksikan pagelaran dari teman-teman kelas 12. Jadi mereka berhak untuk menonton, karena nantinya mereka juga akan seperti kalian, ya. Jadi orang lihat bagaimana berperan, bagaimana itu acting, ya. Jadi kamu sebagai referensi untuk mereka, contoh. Oke. Dan selanjutnya, untuk penilaian selanjutnya, saya mau dapat tahu yang lupa naskah, ya. Karena saya sudah lihat kemarin lagi. Dari sebelum saya lihat gladi, saya sudah baca kamu punya naskah, saya sudah masuk sampai otak, saya sudah bisa analisa ceritanya begini, dan saya tahu perannya nanti akan jadi apa, kemana kamu bercerita, konfliknya jadi apa, ya. Jadi jangan sampai ada yang kamu lewati, di skip karena suka cepat, di skip atau dilupa, akhirnya fatal, dikacau, ya. Misalkan yang mau bercerita, kasih besar suara, ya, kasih besar suara, ya, lebih besar dari suara saya. Jangan malu, ya, terus malu, tidak apa-apa. Masuk kamar sini, biar nanti baku nempel di sini, tidak apa-apa. Saya mau cek kalau nah, situ dulu, sementara dulu, situ dulu. Nanti orang yang kelas 12 ini mau keluar. Orang ada kursi spesial kan di sementara dulu sampai kursi. Oke, ya. Baru narator sudah siap, ya. Semua narator sudah siap, ya. Narator untuk kelompok 1 itu Presilia Putri. Baru untuk sound systemnya yang pemutar musiknya sudah siap? Siapa? Oh, jadi kamu yang ini. Oh, tapi kalau misalnya di adik masuk di sini, masuk sini. Kalau adegannya Mei ada musiknya? Oh, tidak ada. Oke. Kurang lebih seperti itu, ya. Ada penyampaian atau pertanyaan sebelum saya mulai? Ada yang ingin disampaikan? Ibu, Pak bagaimana? Oke, kalau Pak Ganti yang adegan lain, adegan yang berbeda ganti pakaian.
Jadi kamu kalau ganti pakaian, kamu di sana. Karena di sana tidak kelihatan. Kalau kamu di sini kelihatan karena pusing. Ya. Tapi kamu kalau tidak ganti pakaian, kalau ganti peradegan, itu kamu di luar. Jadi kamu keluar. Ini pintu keluar, pintu masuk. Begitu. Oke? Di situ duduk di situ kamu cowok-cowok di sini. Ada lagi yang halo satu dua cek. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Jelas ya? Sebelum kedua saya akan mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ujian pagelaran teater kelas 12-2 dimulai dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja. Saya langsung alihkan ke narator. Berikan aplaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini merupakan hari kedua pelaksanaan pagelaran teater oleh kelas 12-2. Tentunya masih dengan semangat dan kreativitas luar biasa dari setiap kelompok yang akan tampil. Perkenalkan, saya di sini bertugas sebagai narator kelompok 1 yang akan membawakan sebuah teater berjudul Karma. Teater ini diperankan oleh 8 orang pameran yang luar biasa, yaitu pemeran pertama Nur Aulia Taubuko berperan sebagai Bo, karakternya sebagai ibu yang lemah lembut. Pemeran kedua Naila Kokoti berperan sebagai Ani, karakternya penurut. Bos sih selalu saja mendukung Joko. Pemeran ketiga Andika Samsudin berperan sebagai Joko, karakternya anak yang durhaka. Pak, tahu tempe lagi kata Mbok. Aku bosan Mbok tiap hari makan tahu tempe. Pokoknya gua mau. Pemeran keempat Nailan Adam berperan sebagai Ibu Happy, karakternya sopan dan baik hati. Aduh, perhiasanku cantik banget ya. Makasih. Pemeran kelima Ririn Dwi Arianti Koromo berperan sebagai Ariska, karakternya anak yang manja. Sayang, kamu tahu nggak? Pemeran yang keenam Yulianti Hasan berperan sebagai Ibu Ariska, karakternya sebagai ibu yang matre. Iya ya, anak mami cantik sekali. Wah. Pemeran yang ketujuh Hajri di rumah berperan sebagai Ayah Ariska, karakternya ayah yang penyayang. Iya Marsa. Oh, hari kita cantik sekali. Rasanya waktu dilamar. Pemeran yang terakhir Putri Natali Nurul Alifa Darise berperan sebagai Inem, karakternya pembantu yang pemalas. Indro Putri. Baiklah, tanpa menunggu lebih lama, mari kita sambut bersama pagelaran teater oleh kelas 12-2 kelompok 1 dengan judul Karma. Selamat menyaksikan, semoga kalian menikmati setiap pesan. Ada sebuah keluarga yang terdiri dari
Joko. Mereka hidup dalam keadaan yang sangat sederhana. Lauknya udah kesini itu loh yang paling gampang ini pas ngobrol. Ayo kita kabur yuk. Lalu panggil adikmu si Joko. Kita sampai bersama nih. Sesaat kemudian, Joko pun datang dan duduk di antara Bo dan Anik. Makannya apa, Mbok? Ya seperti biasanya tuh Jo. Kamu sama tempe. Apa? Tahu dan tempe lagi kata, Mbok? Aku bosan, Mbok, tiap hari makan tahu dan tempe. Pokoknya gak mau. Sudah lah Jo, belum saja. Kamu kan cuma ini. Mbok bisa makan ini setiap hari. Tapi aku gak bisa, Mbok. Kamu itu bener ngerti tuh Jiwa ini kerjanya apa? Gue cuma guru tani. Kamu juga kan tahu sendiri kalau beberapa hari ini sawahnya cuma jiran cukup. Mbok kan bisa cari kerja lain, seperti jadi buruh pabrik ke, cuci baju orang lain ke. Kamu itu gimana tuh Jo? Cari kerja itu tidak semudah itu Joko. Sudah aku makan, tapi besok lauknya aku nggak mau tahu dan tempe lagi. Akhirnya mereka pun sarapan bersama. Dan 30 menit kemudian, Ini kopi tangan nih. Jo, kalau perhatikan pagi-pagi seperti ini kamu sudah rapi. Mau kemana nak? Belum, Mbok, pacarku mau ke sini. Jadi kamu sudah punya pacar tuh. Anak siapa? Lagi sebenarnya itu loh. Apa? Kamu pacaran sama anak yang sudah sakit itu? Kalau dia tahu kamu anak sultani gimana? Aku nggak bilang aku anak perhutani, aku bilang aku anak orang kaya. Astagfirullah Joko. Kenapa kamu bergaul seperti itu nak? Kalau dia tahu kamu anak orang miskin gimana? Mbok, aku lakukan ini untuk kita, Mbok. Emangnya Mbok gak mau punya menantu anak orang kaya? Ya, pasti senang punya anak orang kaya. Enggak gitu juga caranya Joko. Kalau dia tahu kamu anak orang miskin gimana? Tenang. Gue yang gak mau tahu. Gue yang Mbok harus memanggil aku tuan. Dan Mbok harus mengaku sebagai pembantuku. Ya sudah, tenang. Kalau pacarmu datang, gua akan pura-pura menjadi pembantu kamu. Tapi kamu jangan pergi ya nak. Kamu kan adalah satu-satunya nyamuk. Ya sudah, gua tidak pergi ya nak. Joko mondar-mandir menanti kedatangan sang pacar. Dan sesaat kemudian, pacar Joko pun datang. Sayang, kamu tahu nggak? Aku udah nunggu lama loh di sana. Dan tadi aku ketemu sama Joni, teman kamu. Katanya kamu suruh aku ke sini ya. Oh iya sayang, ini rumahnya siapa? Oh, ini rumah pembantuku. Aku kerjanya untuk menjenguk anak yang sedang sakit. Tiba-tiba ibunya Joko keluar. Oh, ada kamu toh. Sayang, dia siapa? Oh, dia ini pembantuku yang diceritakan tadi. Benar non, saya adalah pembantu Tuan Joko. Tuan Joko kesini ini menjenguk anak saya sedang sakit non. Oh, sayang, kamu mau minum apa? Ada jus nggak sayang? Aduh, di rumah orang miskin kayak gini mana ada jus? Benar non, saya hanya orang miskin yang ada cuma itu non. Ya udah di, ada pergi aja. Cepat gua ambilkan. Sayang, aku mau duduk di mana? Duduk di sini aja ya. Apa? Aku kamu suruh duduk di
tempat kotor seperti ini. Untuk sementara di sini aja ya. Ya udah deh, gak apa-apa. Simbo keluar dengan membawa 2 gelas air putih. Ya, makasih. Cepat Bob, balik ke dalam. Setelah Bob masuk ke dalam, Joko dan Ariska melanjutkan kembali percakapannya. Ya, kita kan udah lama pacaran. Kapan saya mau melamar aku? Kalau bulan depan bagaimana? Begini ya, Mami kan mau pergi ke luar negeri. Kalau minggu depan, Kata Mami ya, 2 hari lagi saya harus melamar aku. oh ya sudah, 2 hari lagi aku akan melamar kamu. Tapi ya, saat melamar ada syaratnya. Apa syaratnya? Saat melamar saya harus membawa uang sebesar 200 juta. Berapa? 200 juta? Sayang, kenapa? Aku terkejut. Uang 200 juta kan kecil buat saya. Ah, kayaknya buat 200 juta mah kecil buat aku. Ya, jadi gimana ya? Saya kan jadi melamar aku. Pasti dong. Oh ya udah deh, kalau begitu aku pulang dulu ya ya. Aku ada janjian sama teman-teman mau pergi ke mall. Dah sayang. Jalan. Setelah Ariska pulang, Joko masuk ke dalam rumah dengan perasaan yang bingung. Melihat Joko yang seperti itu, Simbo juga ikut bingung. Ada apa, Jok? Oh, gua lihat sepertinya kamu sedang bingung sekali. Lo, Bo. Mamanya Ariska mau aku melamar Ariska 2 hari lagi. Kamu mau melamar pakai apa, Jok? Kan kamu dalam aja. Dan mamanya Ariska juga minta uang 200 juta untuk melamar anaknya. Apa? 200 juta? Kita kan hanya orang miskin. Kita dapat uang sebesar itu dari mana, Joko? Pokoknya aku gak mau tahu. Bo harus siapkan uang 200 juta 2 hari lagi untuk melamar pacar. Masya Allah, Joko. Ya nggak mungkin tuh dapat uang sebesar itu dalam 2 hari. Tapi kan kita masih punya tanah peninggalan ayah di belakang rumah itu loh, Bo. Jok, itu peninggalan bapak satu-satunya. Masa kamu tega menjualnya? Sudah, jual saja lah, Bo. Kalau Bo gak mau jual, lebih baik aku pergi dari rumah ini. Jangan gitu, Tuna. Kita sudah nggak punya apa-apa lagi. Pokoknya aku gak mau tahu. Kalau Bo gak mau jual, lebih baik aku pergi dari rumah ini. Ya sudah, Bu. Stay dulu ya, Nak. Kalau begitu aku pergi. Karena mendengar keributan antara Bo dan adiknya, Anik pun keluar. Adikmu ini loh nih, katanya dia mau melamar pacarnya. Dia minta uang sebesar 100 juta. Dia bingung. Malahan dia nyuruh untuk menjual tanah bapakmu itu loh nih. Mau? Gimana lagi nih? Gue bingung. Nah, aku sudah nggak punya cara lagi nih. Dengan merasa terpaksa sekali, maka Ibu Joko pun menjual tanah peninggalan almarhum suaminya. Ibu Joko akhirnya pergi ke rumah dengan merasa terpaksa sekali, maka Ibu Joko pun menjual tanah peninggalan almarhum suaminya. Ibu Joko akhirnya pergi ke rumah Ibu Hepni, juragan kaya di desanya yang biasa membeli tanah. Keesokan harinya, Ibu Joko datang ke rumah Ibu Hepni untuk menjual sawah 2 hektar. Aduh, perhiasannya cantik banget. Oh, monggo Bu Joko, silahkan duduk. Oh iya Bu Joko, ada keperluan apa ya datang ke rumah saya? Dan biasanya kok Ibu mampir di sini. Begini loh, Bu. Maksud rumah saya pertama, saya mau silaturahmi. Dan yang kedua, saya mau sebelum Ibu bisa memberikan anak saya dan saya mengelola anak saya kepada Ibu. Oh iya Bu, apa ini menjadi surat-surat dari Anda? Ini kan tadi saya periksa dulu ya,
kan sudah pulang baru dari rumah ya Bu. Oh iya Bu, baiklah saya ambil uang dulu ya. Ini Bu uangnya, tolong dihitung dulu ya. Sama ibu. Oh iya Bu, buat terpisah. Saya juga berterima kasih kepada Ibu. Nanti kalau saya ada surat-surat kamu yang lainnya, saya boleh kan mampir ke rumah Ibu? Iya Bu, enggak apa-apa. Ibu juga bisa kasih rumah saya seperti itu. Terserah Bu, saya bisa sini. Iya, hati-hati di jalan ya Bu. Sementara itu, suasana di rumah Ariska pacar Joko begitu sibuk mempersiapkan acara lamaran. Para pembantu sibuk bersih-bersih dan menata rumah. Aduh, kerja kok terus sampai dok pingin bunyi rasanya. Dulu deh sampai nonton TV. Berselangnya waktu, Ibu Ariska pun datang menghampiri Nem yang sedang santai sambil nonton TV. Aduh, uang disuruh kerja sama nonton TV. Ayo coba kamu yang belajar dulu dulu di dapur. Oh, belum pietro deh, ini sudah jam berapa? Jam berapa itu mau datang? Ayo coba kamu siapkan makanan dulu. Ada apa Tommy? Kok ribut aja terus? Kok ngomel-ngomel aja terus ada sekalian? Itu loh, Nek, uang disuruh kerja malah nonton TV. Dengar Tommy, si Nin itu sukanya nonton TV dulu. Malahan kemarin pergi ke pasar bukannya belanja malah kerja sama tukang ojek. Oh iya, Pak. Iya Min. Ariska pun pergi ke kamar untuk berhias diri. Kemudian Mami dan papinya menghampirinya. Nak. Iya Mi, sebentar. Mi, aku udah cantik belum? Nih antiku, bajuku udah bagus kan Mi? Iya, anak ini cantik sekali. Anak kita cantik kan, Bi? Iya, Pak. Kamu itu lihat loh, Nen. Kalau kamu datang ke rumah, di bawah kayu tetap panas. Sayang, kamu udah datang ya? Kita semua udah nunggu lama loh. Kok lama banget sih sayang? Maaf saya malu supaya macet. Oh begitu. Oh ya, nih Pi, ini Joko, pacarnya Ariska. Oh, ini tuh yang namanya Joko. Silakan duduk aja, Joko. Sambil berjabat tangan kemudian menyilahkan tamunya duduk. Loh, ini siapa, Nak Joko? Dengar nih, ini pembantunya sayang Joko yang Ariska ceritakan kemarin itu. Mami masih ingat kan? Oh, iya, Mami ingat. Oh iya, Ibu sih enggak apa-apa. Tadi apa kamu sudah membawa persyaratannya? Sambil meminta uang kepada ibunya yang disuruh berpura-pura jadi pembantunya, lalu menyerahkannya kepada calon mertuanya. Hitung dulu ya, Mas. Ayo, Nen, kamu saja yang di kamar saya. Sesudah Nem membantu Ibu Ariska menghitung uang, Nem pun pergi ke dapur untuk menyiapkan minuman dan cemilan kepada calon menantu Ibu Ariska. Oh iya, orang tua Najoko kemana? Kok nggak ikut? Mami kira mereka ikut, kok malah pembantunya yang diajak? Oh, papa saya sudah meninggal. Oh sudah meninggal, maaf ya
Nem masuk ke ruang tamu sambil membawa minuman dan cemilan. Kemudian Ibu Ariska dan Joko menikmati hidangan yang disajikan. Sementara Ibu Joko dibiarkan duduk di lantai tanpa menikmati apapun juga. Lalu mama bilang kemana? Mama, Sambil melihat ibunya dengan bingung. saya sudah meninggal. Astagfirullah Joko. Aku Joko. Nama kamu melahirkan kamu. Masih kali di hadapan. Kamu bilang aku sudah mati. Sebentar, sayang, dia siapa? Dia bilang dia ibunya kamu. Lalu dia bilang dia pembantunya kamu. Sebenarnya yang benar siapa sih? Tenang sayang, sebenarnya dia bukan ibuku tapi dia membantuku. Apa kamu Joko? Kamu benar-benar sama aku Joko. Enak saja. Sambil mendorong ibunya hingga jatuh tersungkur ke lantai. Kamu durhaka Joko, kamu benar-benar durhaka. Ini bahasa kau pada ibumu sendiri. Daripada aku melihat anak seperti kamu, lebih baik aku melihat batu. Tiba-tiba saja Joko terjatuh dan kakinya tidak bisa digerakkan. Aduh, Sayang, ada apa? Kamu kenapa? Kakimu kenapa sayang? Mimi, ini bagaimana Mimi? Sekarang kamu mau mengakui aku sebagai ibumu, sekarang kamu mau? Joko sambil memohon-mohon. Tidak Joko, ibu tidak akan mengampuni kamu. Ini memang balasannya kamu. Dan akhirnya Joko pun menjadi patung.